Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Semoga kalian tetap baik-baik aja dan tetap semangat buat belajar ya. Jadi di video ini kita akan belajar materinya tuh ini, stoikiometri. Nah, dari katanya aja udah metrik, berarti kan perhitungan. Nah, bab ini tuh sangat penting karena ini akan terus dipakai sama kalian untuk belajar di kelas 11 dan 12 gitu. Jadi, ini penting banget babnya. Dan menurut saya ini tuh bab paling seru dari semua bab di kelas 10. Jadi, tolong tonton sampai habis dan tolong dimengerti gitu ya. Terus pesan saya nanti kalau misalnya ada yang kalian nggak mengerti, kalian catat aja, nanti di video conference kalian boleh tanya ke saya. Nah, jadi ini dasar banget dari hitungan-hitungan kimia yang akan kalian pelajari di kelas 11 dan 12. Jadi kalian harus mantep banget untuk mempelajari ini. Nah, apa sih itu stoikiometri? Nah, jadi stoikiometri itu merupakan bidang kajian ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif zat-zat kimia yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, kuantitatif berarti berhubungan dengan suatu angka. Jadi kalian nanti kalau misalnya bekerja di suatu bidang farmasi, nah itu kan harus ada kadar-kadar tertentu atau satuan untuk membuat obat. Nah, itu kan harus dihitung berapa banyak kadarnya masing-masing suatu zat. Nah, perhitungannya itu dari sini. Terus stoikiometri itu berhubungan banget dengan istilahnya mol. Nah, mol itu apa? Nah, jadi mol itu adalah sebuah satuan yang didapat secara matematis melibatkan beberapa satuan lainnya seperti massa molekul relatif, massa atom rata-rata, dan lain-lain. Nah, 1 mol itu didefinisikan sebagai jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat tertentu di mana jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terlibat dalam 12 gram atom C12. Jadi isotopnya karbon 12 ya. Mulai bingung? Jangan bingung. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau belanja ke pasar gitu kan, berarti kan kalian harus punya satuan, misalnya berapa lusin, berapa kodi, atau berapa rim. Nah, mol pun kayak gitu untuk memudahkan dalam perhitungan kimia. Nah, atom-atom atau molekul itu kan ukurannya sangat kecil. Jadi untuk memudahkan perhitungannya itu diberilah satuannya adalah mol gitu. Ya. Jadi mol ini akan terus kita gunakan dalam perhitungan apapun. Yang pertama kita bahas dari stoikiometri adalah konsep mol. Jadi ini juga dasar banget. Jadi kalian harus bisa untuk mengkonversi dari mol ke satuan lainnya. Jadi sini ada peta konsep ya. Di tengah-tengahnya ada mol. Nah, terus atas bawah kiri kanan itu ada satuan lain yang mau kita konversi gitu ya, atau yang kita mau cari. Nah, jadi ini saya misalin aja, ini ada pulau, ini pulau. Nah, di sini tuh ada jembatannya, ada jembatan. Nah, untuk menuju ke sini ya, dari mol menuju ke sini, atau mol ke massa, mol ke jumlah partikel, mol ke volume STP, itu ada rumusnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengubah dari mol ke massa, itu tinggal mol dikali mm. Nah, mm itu massa molekul relatif. Nah, kebalikannya, kalau dari massa mau jadi mol, berarti ini tinggal massa dibagi mm. Ya. Nah, satuan massa di kimia itu satuannya adalah gram. Nah, mm itu apa sih? Mm itu massa molar. Nah, ada yang mr, ada yang ar. Nah, kalau mr ini artinya massa molekul relatif. Kalau ar itu massa atom relatif. Nah, jadi mr itu untuk zat yang bentuknya
itu molekul, sedangkan AR untuk yang bentuknya atom. Misalnya kalau dia H2O, berarti kita pakainya MR, karena H2 itu kan gabungan dari atom, berarti dia molekul. Sedangkan kalau misalnya Fe itu kan atom, ya berarti kita pakainya AR, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita mau mencari jumlah partikel, nah ini tinggal mol dikali L. Sedangkan kebalikannya kalau jumlah partikel mau diubah ke mol, itu tinggal jumlah partikel dibagi L. Nah, L di sini adalah tetapan Avogadro. Nah, berapa tetapan Avogadro? Itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jumlah partikel satuannya tergantung dari zatnya. Kalau dia satuannya zatnya bentuknya molekul, berarti satuannya molekul. Kalau satuannya bentuknya atom, berarti satuannya atom. Kalau bentuknya ion, berarti satuannya ion. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau ngubah dari mol ke volume STP. STP itu artinya standard temperature and pressure. Nah, standar temperature and pressure itu kalau diukurnya 0 derajat Celcius 1 atm, ya. Jadi kalau mau nyari mau nyari volume STP dari mol itu tinggal dikali 22,4. Ini udah tetapan ya, 22,4 itu. Sedangkan kalau mau nyari mol dari volume STP, tinggal volume STP dibagi 22,4. Nah, ini satuannya liter. Terus kalau misalnya dia volumenya RTP. RTP itu artinya room temperature and pressure. Nah, room temperature and pressure itu kalau diukurnya 25 derajat Celcius 1 atm. Untuk mencari volume RTP itu rumusnya tinggal mol dikali 24,4. Sedangkan kalau mau nyari mol yang diketahui volume RTP itu tinggal dibagi 24,4. Sama dia kalau volume satuannya liter. Nah, terus gimana kalau misalnya diketahui massa, tapi pengen dicarinya jumlah partikel? Nih, ke sini. Bisa nggak langsung ke sini? Itu nggak bisa ya. Ini kan ceritanya ada pulau. Nah, kalian nggak punya perahu buat nyebrang ke sini, nggak bisa nyebrang ke sini, harus melewati jembatan yang ini. Ya. Jadi kalian bayangin aja, nih kalian di sini, mau ke sini. Di sini tuh ada ikan hiu, ada megalodon, ada piton, bahkan ikan terbang Indosiar pun ada di sini nih. Jadi kalian nggak bakalan bisa ngelewatin ke sini. Nah, jadi harus lewatin jembatan nih ke sini ya, harus lewat jembatannya. Jadi kalau mau nyari massa yang diketahui volume RTP, berarti kalian harus nyebrang ke mol dulu. Dari mol baru kalian bisa nyari massa. Terus misalnya lagi kalau kalian diketahui jumlah partikel yang ditanya massa, sama harus nyebrang dulu ke mol. Dari mol baru bisa mencari massa. Seperti itu. Jadi kalian tinggal hafalin aja nih ya satuan-satuannya ini. Nah, tapi volume itu nggak cuma RTP dan STP. Ini kan cuma 25 derajat 1 atm, ini 0 derajat 1 atm. Tapi kalau misalnya diukurnya tekanan sama suhunya nggak segini, berarti harus pakai volume gas ideal. Rumusnya itu PV sama dengan nRT. Di mana P ini adalah tekanan. Nah, satuannya harus ATM. Kalau bukan ATM berarti harus diubah menjadi ATM terlebih dahulu. Di sini volume satuannya harus liter. Nah, N ini adalah mol. R ini udah tetapan 0,082 dan T-nya suhu. Tapi harus dalam Kelvin. Nah, suhu dalam Kelvin artinya gimana? T derajat Celcius tambah 273. Berarti
kalau kita mau nyari volume ya, volume sama dengan nRT per P gitu. Nah ini jadi rumus kalau mau nyari volume. Oke, next kita lanjut ke soal. Sebelum kita menghitung macam-macam, kita latihan soal menghitung MR dulu. Kan tadi kita udah tahu ya kalau misalnya buat menghitung massa itu pakai rumus mol kali mm. Nah, mm itu apa? Massa molar. Nah, ada yang satuannya mr, ada yang ar. Nah, kalau mr itu adalah jumlah dari ar penyusun molekul. Jadi kalau misalnya zatnya itu berbentuk molekul atau senyawa, berarti dia harus dalam bentuk mr. Nah, jadi mr itu jumlah dari ar. Nah, ar itu akan diketahui di soalnya. Jadi kalian nggak perlu menghafal ar-nya, nanti di soal dikasih tahu ar dari atom-atom penyusun dari senyawa atau molekul tersebut. Nah, contohnya kita hitung MR dari H2O. Kita lihat di H2O itu ada atom apa aja? Ada atom O dan atom H ya. Nah, atom H-nya ada 2, atom O-nya ada 1. Jadi buat nyari MR-nya itu berarti 2 kali ARH ditambah ARO gitu. Nah, jadi kita lihat ARH itu 1. Berarti 2 kali 1 ditambah ARO 16. Berarti tambah 16. Totalnya adalah 18. Berarti MR dari H2O adalah 18. Lanjut yang B, kita menghitung MR dari H2SO4. Berarti di sini ada atom H, atom S sama atom O. Nah, di sini atom H-nya ada 2. Jadi 2 ARH tambah S-nya ada 1, berarti ARS tambah O-nya ada 4, berarti 4 ARO. Kita masukin angkanya 2, ARH-nya 1 tambah ARS itu 32 tambah ARO itu 16, berarti 4 kali 16. Kita totalin 2 tambah 32 tambah 64, totalnya 98. Next, urea atau CONH2 2 kali. Ini berarti ada atom apa aja? Ada C 1, ada O-nya 1, berarti tambah RO. Nah, kalau misalnya ada kurung kayak gini, berarti yang di dalam kurung itu dikali angka yang di luar kurungnya. Berarti di sini N-nya ada 2, H-nya ada 4. Berarti N-nya ada 2, berarti 2 ARN tambah 4 ARH. Tinggal kita masukin angkanya 12 tambah 16 tambah 2 kali 14 tambah 4 kali 1. Berarti 12 tambah 8 tambah 16 tambah 28 tambah 4, totalnya berapa? 60. Nah, sekarang Cl2. Ya udah, kalau ini mah gampang ya. Cl2 berarti ya udah A2AR Cl. Cl 35,5 berarti 2 kali 35,5. Berarti sama dengan 71. Contoh terakhir CH3COH atau asam asetat. Ini kalian boleh jumlahin langsung, C-nya ada 2 atau dijabarin satu-satu pun nggak apa-apa. Jadi sini ARC tambah 3ARH tambah ARC lagi tambah ARO tambah ARO tambah ARH. Masukin angkanya 12 tambah 3 kali 1 tambah 12 tambah 16 tambah 16 tambah 1. Nah, ini kalau kita totalin berapa hasilnya? 12 tambah 3 tambah 12 tambah 16 tambah 16 tambah 1, hasilnya 60. So easy kan?
Nah, sekarang kita latihan soal konsep mol. Berapa massa dari 0,2 mol gas karbon dioksida atau CO2? Sama-sama kita ingat apa rumus dari mencari massa. Ingat nih rumusnya nih, ya. Massa sama dengan mol kali mm. Karena dia molekul berarti mol kali mr. Molnya udah ada 0,2, tapi apakah mr-nya sudah ada? Belum. Jadi kita cari dulu mr dari CO2. mr CO2. mr jumlah dari AR. Berarti mr CO2 itu berarti gimana? ARC tambah 2 ARO. 12 tambah 2 kali 16. Berapa hasilnya? 12 tambah 32, 44. Sekarang kita masukkan ke sini. 0,2 molnya, mr-nya 44. Berapa hasil 0,2 kali 44? 8,8 gram. Nah, di sini memang kalian harus sudah terbiasa dengan perhitungan angka yang koma-komaan kayak gitu. Ya, tapi biasanya koma tapi tetap angka cantik gitu. Nah, lanjut. Soal yang kedua, berapa mol yang terkandung dalam 16 gram NaOH? Ini kebalikannya, yang diketahui massa, yang ditanya mol. Ingat rumusnya apa? Ini ya, ingat nih rumusnya ini. Jadi, buat nyari mol, apa rumusnya? Massa bagi mr atau karena dia NaOH itu molekul, makanya saya tulisnya langsung aja mr. Apakah mr-nya sudah ada? Belum ya, jadi kita cari mr-nya dulu. mr NaOH berarti ARNA tambah ARO tambah ARH. Ini 23 tambah 16 tambah 1 hasilnya 40. Kita masukkan massanya 16, mr-nya 40, 16 per 40 hasilnya 0,4 mol. Oke, kita lanjut. Belum pusing kan ya? Belum lah. Nah, jadi kalau misalnya nomor 3, ini yang diketahui adalah massa, tapi yang ditanya adalah volume. Kan berapa volume gas NH3 yang memiliki massa 3,4 gram yang diukur pada 0 derajat 1 atm. Kita ingat kalau 0 derajat 1 atm itu artinya diukur pada kondisi apa? 0 derajat 1 atm berarti itu STP. Ya, standard temperature and pressure. Jadi sebelum kita menghitung volume, kita harus menghitung apa? Ini baru yang diketahui massa nih. Kalau mau ke volume berarti harus ngapain dulu? Ke mol. Ya, ini rumusnya ke mol. Jadi kita cari molnya dulu. Nah, untuk mencari mol kalau diketahui massa berarti kita butuh mr. Ya. Jadi cari dulu mr dari NH3. NH3 mr-nya berarti ARN tambah 3ARH. Jadi gimana? 14 tambah 3 kali 1 sama dengan 17. Setelah ketemu AR-nya berarti kita cari mol NH3. Rumusnya apa? Massa bagi mr. Massanya 3,4, mr-nya 17, berarti hasilnya 0,2 mol. Lalu kalau kita udah dapat molnya, kita bisa cari volumenya. Rumus volume STP. Mol kali 22,4 sama dengan 0,2 dikali
22,4 sama dengan berapa? 4,48 liter. Jadi ini jawabannya. Mudah ya, pokoknya kalau misalnya udah tahu rumusnya, tinggal masukin angkanya lalu dapet deh. Contoh nomor 4, sebanyak 11,2 liter SO3 pada kondisi STP. Maka jumlah molekul gas SO3 adalah sama kayak tadi. Kalau mau nyari jumlah molekul atau jumlah partikel harus mencari atau harus ke mol dulu ya. Jadi cari molnya dulu baru kita bisa cari ke jumlah partikel atau jumlah molekul. Karena ini diketahui volume pada STP, berarti buat nyari molnya apa? Mol sama dengan volume STP dibagi 22,4. Ini apa nih? Hewan kecil. Berarti sama dengan 11,2 per 22,4. Hasilnya sama dengan 0,5 mol. Setelah kita dapat molnya, baru kita cari jumlah molekul atau jumlah partikel. Jumlah molekul atau jumlah partikel sama dengan mol kali L atau tetapan Avogadro. Berarti 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Satuannya molekul. Kita lanjut contoh yang kelima. Di sini ada volume gas oksigen atau O2. Tapi ingat, walaupun nanti kalau di soal dia nggak ditulis O2-nya, tapi kalau gas oksigen harus diatomik atau ditulis 2 kayak gini. Pokoknya ada 7 gas yang harus ditulis secara diatomik. Nah, jadi di sini volume gas oksigen memiliki jumlah molekul 3,01 kali 10 pangkat 23. Diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 3 atm. Jadi di sini diketahuinya jumlah molekul tapi yang ditanya volume. Nah, kalian lihat volumenya itu pada suhu dan tekanan berapa? Kalau misalnya 0 derajat 1 atm berarti kan STP. Kalau 25 derajat 1 atm berarti itu RTP. Nah, kalau di sini kan yang diketahui 27 derajat dan 3 atm. Berarti selain dari RTP dan STP. Jadi kita harus pakai rumus yang PV sama dengan nRT. Sebelum mencari volumenya, berarti kita harus cari apanya dulu? Iya betul, kita harus cari molnya dulu. Karena di sini diketahui jumlah molekul atau jumlah partikelnya, berarti kita cari molnya sama dengan jumlah partikel atau jumlah molekul bagi tetapan Avogadro atau saya tulisnya L. Jadi ini 3,01 kali 10 pangkat 22 berapa tetapan Avogadro? 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kan setengah atau 0,5. Ini 22, ini 23, berarti naik ke atas jadi minus. Jadi hasilnya 0,05 mol. Kalau kalian nggak ngerti pembagian ini, berarti kalian ingat, ya udah ingat pelajaran MTK aja tuh cara ngebaginya gimana. Nah, sekarang karena udah dapat molnya, kita tinggal cari rumus volumenya pakai PV sama dengan nRT. Karena kita mau nyari volume, berarti V atau volume sama dengan nRT per P. Ingat N itu mol, berarti dia 0,05. R itu tetapan berapa? 0,082. T-nya suhu harus dalam Kelvin. Nah, di sini kan suhunya masih derajat Celcius. Ingat T-nya itu harus Kelvin, berarti T derajat Celcius tambah 273. Jadi 27 tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Masukin 300 per P-nya 3 atm.
pi/3. Ini coret 100, berarti sama aja 5 kali 0,082. Hasilnya berapa tuh? Nah, hasilnya berapa? 0,05 kali 0,082 kali 100 itu 0,41 liter. Ini jawabannya. Sekian dulu video kali ini. Kita akan bertemu lagi di materi stoikiometri lainnya.